7 Hukum Kelimpahan. 7 Hukum Kelimpahan oleh Deepak Chopra. Ketika kita berpikir tentang kelimpahan, kita sering berpikir tentang hal-hal materi dan kemakmuran. Meskipun penting untuk memiliki keamanan finansial, kelimpahan benar-benar meliputi seluruh diri kita dan muncul dalam banyak cara. Salah satunya adalah kemakmuran. Untuk hari ini, kita akan fokus pada hukum kelimpahan Deepak Chopra yang berkaitan dengan kekayaan dan kemakmuran. Karena untuk bertahan hidup, kita harus memiliki setidaknya hal-hal yang penting. Bahkan, mencapai tingkat kemakmuran itu bisa menjadi perjuangan dan menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Deepak menyebut 7 hukum kelimpahan sebagai metafisika uang. Metafisika adalah istilah filosofis yang merujuk pada hakikat pertama segala sesuatu. Dengan kata lain, premis pertama yang harus kita terima tentang apapun sebelum kita dapat melanjutkan ke ilmu atau pengetahuan yang lebih besar. Metafisika seringkali merupakan konsep abstrak, seperti hakikat keberadaan, hakikat pengetahuan, apa itu ruang dan waktu, dan sebagainya. Uang adalah konstruksi manusia. Ia adalah ciptaan kesadaran kolektif manusia. Uang membuat hidup jauh lebih mudah dengan memungkinkan kita menggunakan token untuk membayar barang ataupun jasa, daripada harus menukar barang dengan nilai yang sama untuk barang atau jasa. Tentu saja sekarang uang menguasai dunia. Kita memiliki individu dan negara yang memiliki ataupun tidak memiliki. Uang menciptakan banyak masalah negatif, termasuk korupsi, keserakahan, kejahatan, dan kekerasan, yang semuanya mengarah pada penderitaan dan ketidakbahagiaan. Deepak menciptakan 7 hukum kelimpahan yang menjadi model bagi 7 hukum spiritualnya. Hukum-hukum ini memandu kita dalam cara memperoleh uang dan cara membelanjakannya dengan cara yang positif. Hukum nomor 1 adalah sumber kelimpahan tidak terbatas. Sumber setiap pengalaman adalah kesadaran, dan kesadaran itu sendiri tidak terbatas. Kesadaran adalah keberadaan kita yang terdalam, jati diri yang sejati, ladang segala kemungkinan, ladang cinta, keindahan, kreativitas yang tak terbatas, semuanya mudah untuk berhubungan dengan sumber yang melampaui pikiran, yaitu melalui meditasi, kesadaran diri, refleksi diri, dan melalui kesadaran penuh akan setiap pengalaman, yaitu ruang mental, proses pikiran, tubuh, serta semua hubungan. Tetapi bagaimana caranya? Dengan mengajukan pertanyaan, kita pasti menerima jawaban. Hukum yang kedua adalah, apapun yang ingin Anda terima, mulailah dengan memberi. Ini bisa sesederhana itu. Berikan perhatian kepada orang lain dan Anda akan menerima lebih banyak perhatian. Berikan cinta kepada orang lain dan Anda akan menerima lebih banyak cinta. Berikan penerimaan kepada orang lain dan Anda akan menerima penerimaan. Berikan penghargaan kepada orang lain dan Anda akan menerima lebih banyak penghargaan. Deepak mengatakan, jika kita ingin menghasilkan kekayaan, kita harus berbagi cara untuk menghasilkan kekayaan dengan orang lain dan mengaktifkan kesadaran kelimpahan dalam diri orang lain. Misalnya, membuka pintu rasa syukur mengarah ke alam kelimpahan. Jika kita secara sadar merasa syukur, itu membuka pintu menuju kesadaran kelimpahan. Jika kita bersyukur atas sesuatu, alam semesta menyediakan lebih banyak dari itu. Kita mulai dengan memberi dengan penuh ketulusan, kemudian merasakan rasa syukur yang dirasakan oleh orang lain, kita memberi kepada mereka. Maka itu disebut sebagai pertukaran. Pertukaran adalah
aliran kelimpahan, dan kita harus menjaga aliran kelimpahan untuk terus bergerak, merasakan lebih banyak kelimpahan. Kita tidak boleh menimbun uang. Hukum ketiga adalah uang adalah pertukaran nilai. Cara masyarakat membelanjakan uang merupakan cerminan nilai-nilainya. Negara-negara kaya seringkali membelanjakan uang untuk senjata, narkoba, alkohol, perjudian, dan lain-lain, yang mencerminkan kesadaran kolektif akan karma buruk. Hindarilah menghasilkan uang melalui cara apapun yang menyebabkan kerugian. Jika kita meningkatkan kegembiraan di dunia, kita meningkatkan kelimpahan dan kualitas hidup di dunia. Jika kita meningkatkan kebahagiaan di dunia, maka kita akan meningkatkan kelimpahan dan kualitas hidup di dunia. Hukum nomor 4 adalah, kekayaan adalah kondisi kesadaran. Kekayaan bukanlah jumlah uang, melainkan kondisi kesadaran, mengetahui bahwa seseorang dapat menghasilkan kelimpahan. Deepak Chopra menyebut kondisi ini sebagai kreativitas spontan yang muncul di medan kemungkinan tak terbatas. Jeda di antara pikiran, di antara pilihan, di antara nafas, serta di antara pengalaman. Dulu saya bertanya-tanya, apa celah di antara pikiran saya? Dan ketika saya mulai berlatih meditasi, saya menyadari bahwa benar-benar ada celah di antara pikiran saya. Pada saat-saat itulah, saya merasa bahwa saya berhasil dalam meditasi. Tidak saat berada di saat-saat tertentu saja. Jika saya memikirkan sesuatu, itu adalah pikiran, bukan celah. Awalnya, celah ini bisa sangat singkat. Kita dapat mengalami kreativitas spontan saat kita berada dalam kondisi flow. Flow adalah saat kita benar-benar hadir dan seluruh keberadaan kita terlibat, serta terfokus pada sesuatu. Kita tidak memiliki kesadaran akan tubuh kita, waktu, atau apapun, selain apa yang kita lakukan. Deepak mengatakan, saat kita berada dalam kreativitas spontan, kita mengaktifkan niat, dan kita berada dalam kondisi flow atau kreativitas spontan saat satu-satunya niat kita adalah ekspresi kebahagiaan. Progresif untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Niat memiliki kekuatan pengorganisasian dan ia mengatur pemenuhannya sendiri. Hukum kelima adalah niat dan perhatian di medan segala kemungkinan adalah satu-satunya yang terpenting. Miliki niat tentang apa yang ingin Anda ciptakan dengan kelimpahan yang Anda miliki, dan dengan niat itu transendensikan diri Anda kepada sumbernya. Kita dapat mentransendensi seperti yang disebutkan melalui meditasi, tapi juga bisa melalui musik, seni, jalan-jalan di alam, berpuisi, tari, permainan, dan melalui visi kolektif. Sekelompok orang yang beragam yang memfokuskan niat pada perhatian pada hal yang sama dengan ketulusan dan integritas menyebabkan munculnya hasil kelimpahan. Hukum atau prinsip keenam adalah lepaskan. Menggenggam dan berpegang teguh pada sebuah ide atau niat sebenarnya menghalangi aliran yang dibutuhkan, perhatian dan niat untuk mencapai tujuannya. Hukum keterlepasan yang menyatakan bahwa saya tidak memaksakan ide atau solusi saya. Saya menerima ketidakpastian dan membiarkan solusi muncul secara spontan. Dan di medan semua kemungkinan, saya akan tetap terbuka terhadap pilihan yang tak terbatas. Terakhir, hukum kelimpahan yang ketujuh adalah tujuan kekayaan adalah untuk menciptakan kegembiraan dan memperluas kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan dunia. Spiritualitas jelas dapat menjadi sumber kelimpahan dan kekayaan. Jika kita spiritual, motivasi kita murni dan kita memfokuskan perhatian serta niat untuk menciptakan kegembiraan di dunia,
Mengapa kita tidak meningkatkan aliran kelimpahan dalam hidup kita? Subscribe.